BB Podcast ready. 3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mailhan Batin di Hilian Batin Channel dalam podcast series tentang bisnis juga nih teman-teman sekalian. Kali ini kita akan kedatangan tamu, bukan akan sih teman-teman sekalian, tapi sudah kedatangan tamu narasumber, 2 orang kakak beradik yang insya Allah akrab tidak pernah kelahi ini. Itu salah satunya ini, tapi fokusnya ke bisnis nih, ada kakak sebagai macam. Kita kenalkan di samping kita Kak Nisa sama Kak Gian. Kira-kira ini perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, teman-teman sekalian. Silakan perkenalkan dulu untuk Kak Nisa, kemudian dilanjut ke Kak Gian. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya co-founder dari Onigiri Cuy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Marino. Saya founder dari Onigiri Cuy. Oke, berarti kan sudah kelihatan teman-teman sekalian bahwasannya foundernya adiknya, si Gian ya, Gian, kemudian co-foundernya yakni kakaknya Aisyah itu kira-kira. Nah kemudian ini langsung ke pertanyaan Kak Aisyah sama Kak Gian ya. Kira-kira kenapa terpikir mau mulai usaha onigiri itu? Kira-kira siapa sih otak atau dalangnya itu? Kalau inovasinya itu dari adik. Dari adik yang di samping ini. Adik ini kan emang dari kecil tuh hobinya masak, Pak. Masak. Jadi dia tuh suka ngelakuin hal-hal yang baru gitu. Iya. Mencoba resep-resep yang baru. Nah, terus kan akhir-akhir ini memang lagi sibuk-sibuknya kan, Pak. Jadi nggak sempet makan kadang tuh kami tuh. Jadi dia nih berpikir lah, gimana ya kalau misalnya kita jual onigiri gitu. Nah, dia nih taunya dari ngelihat di Indomaret, Pak. Ada onigiri kan, onigiri itu. Nah, dia terpikir di situ seperti itu, Pak. Oh, jadi ada apa yang paling penting itu teman-teman sekalian, dikarenakan keresahan pribadi ya, Kak Aisyah ya. Telat makan sebagai macamnya itu tiba-tiba masuk ke Indomaret. Ke Indomaret tuh ngapain tuh? Apa ngadem atau apa yang ada ini nulis? Kenapa langsung aja ke ini ya Kak Gian, coba ceritakan. Sebenarnya apa tuh, kalau dulu itu kan pernah ke Jogja. Nah, waktu di Jogja itu pernah ke Indomaret, temulah sama onigiri ya. kan. Nah, penasaran lah, agak praktis juga kan. Nah, terus waktu bulan Oktober kemarin itu kan banyak tuh mulai kurikulum merdeka, banyak bazar-bazar. Terus ada teman juga tiba-tiba jualan sandu gitu kan. Nah, kepikiran lah pengen jualan apa ya kira-kira. Keinget sama onigiri yang di Jogja tuh ya. Pak. Jadi jualan itulah, coba cari resep di YouTube, terus tuh masak sendiri kan. Nah, lumayan enak kan. Terus nanya-nanya teman, kira-kira kalau penjual ini pada ada yang mau yang beli nggak gitu. Jadi kata mereka mau aja gitu, Pak. Oh, itu nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Ya karena apa ya? Kalau misalnya bisnis kan profesional ya. Kalau misalnya, ya itu salah satunya sebelum kita launching dikasih tester dulu ya Kak Isa sama Kak Gian, tester dulu sebagai macam. Yang jadi aneh nih kan Kak Gian kan cowok nih. Kok bisa hobi masak itu kira-kira? Dari siapa turunnya tuh keahlian itu? Mungkin Kak Isa bisa ceritakan. Kalau hobi masak tuh dari mama. Oh, dari mama. Hobi masak kan. Nah, dia nih juga hobi masak, Pak. Turunan dari mamanya. Kalau Kak Aisyah turunan dari? Kalau aku suka juga. Suka juga masak. Oh ya, kemudian ini Kak Aisyah. Ini kan kapan tuh mulainya itu bisnis onigiri. Astagfirullah. Onigiri teman-teman sekalian, onigiri cuy ya. Onigiri cuy itu kira-kira mulainya bulan Oktober tahun 2022. Oh, baru berapa bulan teman-teman sekalian nih? Sudah kira-kira dipasarkan di mana aja tuh kira-kira? Kalau dipasarkannya dari bulan pertama itu memasarkannya itu pre-order, Pak. Oh, PO ya. Nah, PO. jadi temen-temennya Gian ini siapa yang mau beli gitu, pre-order dulu. Awalnya 2 rasa ya dulu ya. 2 rasa. Rasa apa saja tuh Kak? Rasa teriyaki sama tuna ya. tuna spicy mayo yang pedas. Yang pedas Nah, ya. Kemudian ternyata mereka ini banyak yang suka, Pak. Di kalangan anak SMA 1 itu kan banyak yang suka. Terus jadi itulah ngomong sama yang punya
kantin itu apa Seman Samad itu pengurus Seman Samad. Nah, dan guru-gurunya Gian juga tuh ngedukung gitu loh, ngedukung usahanya, jadi diperbolehkan untuk nitip di sana gitu. Kalau di Febi dijual juga di Febi Pak. Di Febi, ya? Nah di Febi ini baru bulan Maret ya. Oh baru April. 1 bulanan ya. Kak Aisyah. Itu dari 2 tempat itu berapa sekali masuk ke situ tuh pasokan itu? Kalau di Seman Samad itu di SMA 1 itu per hari itu 50 piece. 50 piece. Kalau di sini di Febi? Di sini 15 atau 20 Pak. Oh masih sedikit ya, masih coba-coba gitu ya. Baru coba-coba juga. Tapi alhamdulillah kedua itu sold out semua ya? Iya Pak. Sold out ya? Kira-kira gimana? Kadang kalau yang di Febi ini kan mungkin masih asing Pak ya sama Iya, makanan benar, itu, benar. jadi Onigiri, kadang ya. juga ada yang nggak habis gitu Pak, tapi cuman paling 2 atau 3 gitu loh. Sisanya ya? Oh iya ya. Itu ya teman-teman sekalian, bahwasannya onigiri di Indonesia ini kan suatu hal yang baru ya Kak Aisyah sama Kak Gian ya. Jadi gimana, apa yang akan Kak Aisyah sama Kak Gian lakukan agar bisnis onigiri cuy ini bisa menjadi pelopor onigiri di Kota Palembang? Kira-kira bisa Kak Gian disampaikan sama penonton? Mungkin nanti kalau untuk kedepannya kan menambah pasar dulu kan. Iya. Kalau sekarang masih di Seman Samad, terus di Febi ini kan. Nah, terus sekarang juga lagi fokus ulangan, banyak ujian. Jadi kira-kira habis Lebaran ini mau difokusin lagi gitu Pak, untuk pemasaran di sosial media atau benar. kemana-mana lagi itu, ke sekolah lain gitu Pak. Oke, siap. Itu teman-teman sekalian, bahwasannya ini kan bisnis ini baru dibangun, jadi ya memang wajar sih ya Kak Aisyah sama Kak Giana ada pasang surut dan sebagainya macamnya, tapi teman-teman harus ketahui bersama, jangan pantang menyerah. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti ini kok sepi ya, dah lesu mau bikin. Nah kan, apalagi misalnya otaknya itu ada di Kak Gian. Kalau Kak Gian lesu ya sudah, Kak Aisyah juga akan lesu, karena ini kan kerja tim ya Kak Aisyah ya. Iya. Yang bikin ini kan masih keluarga ya yang bikinnya itu kira-kira. Oke, ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Aisyah sama Kak Gian, kira-kira ini kan nanti akan kami tampilkan nih teman-teman, berkaitan sama produk dari onigiri cuy, nanti ada di video itu. Kira-kira ada 6 varian rasa ya sekarang ya Kak Aisyah. Setelah tuna sama apa tadi tuh satunya tadi? Teriyaki. Kemudian ada 4 lagi, apa saja tuh? Yang 4 itu? 4 itu kan ada chicken black pepper, asal lada hitam, terus ada ayam teriyaki, ayam spicy mayo sama ayam chicken mayo. Kalau teman-teman sekalian dengar ya, dan bisa memvisualkan, karena kan sudah ada tuh fotonya di konten ini, kayaknya kok lapar ya. Ya kan? Ini sebenarnya nggak ada di sini teman-teman sekalian, kita hanya tampilkan fotonya di konten. Kok kayaknya enak ya kayaknya itu onigiri itu kan sudah ditaruh di mana tadi, Seman Samad sama di Febi Win ya. Kira-kira ada nggak misalnya ke depan mau mengekspansi ke pesantren kah, atau ke misalnya ke sekolah-sekolah SD kah, atau gimana tuh? Karena kan biasanya kan sarapan itu kan
erat kaitannya dengan anak-anak sekolah, biasanya sering telat sarapan sebagai macam itu ada nggak ke depannya? Memang kalau onigiri itu emang enaknya untuk sarapan Pak ya. Iya. Jadi memang tujuan kami itu memang mau jualnya ke sekolah-sekolah Pak. Iya. Nah, jadi gitulah. Jadi nanti mungkin setelah habis Lebaran ini nanti mau coba ekspansi ke sekolah-sekolah lain dulu gitu. Siap. Berarti ya itu tadi ya, apa ya, yang bisa kita garis bawahi bahwasanya itu peluang dan tantangan itu kayak sesama kajian. Banyak sekolah-sekolah di Kota Palembang ini, banyak pondok-pondok. Kalau kita sudah bisa masuk ke situ, insya Allah orderan itu terus nambah. Yang jadi masalah siapa nih mau bantu untuk stoknya nanti. Nah itu kira-kira kan, ya kan itu jadi masalah besar. Nah kemudian mungkin apa ya? Iya terkait pendapatan. Nah, hampir lupa tadi kan modalnya berapa, kemudian pendapatan berapa kira-kira gimana? Kagian nih. Apa foundernya nih? Langsung kita ulik-ulik ya teman-teman sekalian. Kalau dulu itu di awal-awal Oktober itu ya, kan coba-coba habis nanya-nanya teman itu kira-kira beli nori triangle nori yang khusus onigiri itu 30 lembar gitu awalnya. Terus sama cetakannya, sama kalau beras kan dari itu Bunda kan. Oh iya. Sama ayam sekilo. Itu awal-awal modalnya berapa ya? 160.000 gitu. 160.000 ya. Terus ya dijual dulu itu awalnya harganya 8.000 satu piece ya. Kalau di Indomaret berapa itu Indomaret? Belasan ribu sudah ya? Iya. Belasan ribu, 8.000 sangat terjangkau sih. Kalau untuk ini kagian untuk bahan bakunya masih gampang ya dicari di sini, misalnya rumput laut sebagai macam masih kalau untuk rumput laut harus di online shop soalnya ya kalau di Palembang ini masih terbatas ya. Kalau tuna kalau sekarang alhamdulillah ada risalnya di Palembang. Iya karena kadang-kadang kita nih kalau bisnis itu kan nyari apa bahan bakunya itu kadang-kadang bikin susah. Apalagi misalnya bawa Jepangan kan ini kan, bawa Jepangan ini kadang-kadang tuh menjadi tantangan bagi kita untuk agar bisa membaur di hati masyarakat Indonesia. Itu kira-kira kalau misalnya onigiri di kota Jepang tuh jenis berasnya ada nggak perbedaan sama di Indonesia tuh kajian? Kalau di Jepang itu berasnya tuh kayak lebih kecil-kecil. Dulu juga sempet Pak beli berasnya kan, tapi di kota Palembang ini nggak ada beras Jepang. Ada di Shopee, itu pun harganya tuh 2 kali lipat dari beras lokal gitu Pak. Karena dia emang ini katanya itu manis ya berasnya yang itu biasa di Jepang itu. Dia tuh kadang-kadang nggak usah dikasih campuran kuah atau dikasih kecap aja sudah enak ya dimakan ya. Itu salah satunya. Berarti ini kearifan lokal berarti ini teman-teman sekalian. Maksudnya onigiri yang dihadirkan oleh Onigiri Cu ini berasnya asli produk lokal kita sendiri. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Mungkin apa lagi? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah sama Kak Gia berkaitan dengan prospek ke depan. Mereka akan ekspansi ke beberapa sekolah-sekolah kan. Setidaknya kalian menjadi apa ya? Para pemburu kantin ya. Jadi kantin-kantin sekolah-sekolah itu diincar ya. Salah satunya ada beberapa sekolah-sekolah itu bisa saja nanti dikasih tester ke siapa ketua kantin ya biasanya. Gimana yang cocok apa sebagai macam. Kira-kira kalau misalnya ditaruh di kantin tuh Kak, ada nggak pengalaman misalnya itu dititip cuma-cuma atau ada misalnya ada tips yang dititipkan ke situ? Ke Semansa saja misalnya gimana Semansa? Kalau untuk Semansa kan semenjak Januari dari 8.000 itu naik harganya Pak. Untuk tips Semansa itu. Berarti dari Semansa berapa dijual? Kalau itu 9.000 kalau dari kami. Kalau di Semansa jadi 10.000. Berarti 1.000 setiap itu ya 10% ya. Kalau di Feby ini sama kayaknya. 10% juga ya dari harga tuh ya. Tuh kira-kira. Berarti kalau misalnya misalnya ini jahat-jahatnya. Misalnya dia nggak ada yang laku nih misalnya ini. Itu gimana tuh pembagian itu? Artinya nggak ada yang dibagi. Sistem bagi hasil berarti ya? Tetap bagi hasil. Berarti tetap deh. Tapi nggak mungkin nggak laku. Paling ada satu yang laku situ kan. Itu kira-kira. Nah, kira-kira Kak Gian, tadi kan sudah sebenarnya menarik ya kalau misalnya berbicara masalah onigiri nih, karena kan apa ya, itu menggantikan nasi uduk kita sebenarnya. Iya kan?
Kalau kita biasanya nasi uduk lah, nasi minyak sebagai macamnya itulah. Cuma kadang-kadang di pinggir jalan tuh ya, kalau misalnya kami mau ke kantor misalnya teman-teman sekalian juga, kadang-kadang yang jual pinggir jalan tuh nggak ada onigiri itu. Ada nggak misalnya keinginan ingin ekspansi ke para UMKM yang pinggir jalan tuh menyandingi nasi uduk itu, ada nggak misalnya? Karena itu lumayan loh prospeknya tuh. Kalau dulu itu waktu bulan Februari Pak ya, Iya. pernah dititipin ke Tegal Binaun. Tapi yang orang-orang yang jualan sarapan pagi itu. Tapi kayaknya masih kalah Pak. Kalau sama nasi uduk kan dijualnya 6.000. Kalau kami produknya 10.000. Benar. Terus banyak orang yang belum kenal juga kan. Iya benar, masih baru kan soalnya itu. Iya benar, sama kayak di dekat kantor teman-teman sekalian nasi uduk 3.000 malah ada. 3.000 dan kami beli 3.000 itu. Karena ada nasi uduk 3.000 sama 5.000. Jadi kami pilih 3.000 sama tempenya 2. Jadi 5.000 pas praktis. Itu onigiri berarti kan bisa jadi nanti itu ada paket ekonomis. Ya kan yang di bawah yang biasa kan biasanya 10.000. Mungkin ada bentuk-bentuk lain, mungkin itu bisa menjadi saran untuk agar bisa menjangkau ke berbagai macam segmen tuh Kak Gian sama Kak Aisyah itu. Cuman ya tadi kan riset tadi kan jangan sampai apa yang kita jual itu rugi lah hitung-hitungan kalian nanti. Malah dia sosial nanti ujung-ujungnya kan ngasih cuma-cuma sebagai macamnya itu. Tapi itulah kira-kira ya. Kita doakan bersama-sama ini teman-teman sekalian agar onigiri cuy ini bisa berjaya, khususnya di kota Palembang kan. Karena visinya kayaknya ada visi sama misi nih. Kalau kami lihat dari profil bisnisnya itu, jarang-jarang teman-teman sekalian bisnis baru sudah ada visi sama misi. Kira-kira apa nggak visi sama misinya? Visinya itu menjadi pelopor makanan kekinian yang sehat dan praktis gitu. Pertama itu. Yang kedua? Ingat? Nggak ingat Pak. Nah coba. Kak Gian coba. Ingat yang kedua. Visi yang kedua. Kayak ujian lah. Kayak ujian jadi. Visi yang kedua itu untuk jadi inovasi lah. Inovasi ya. Produk saat ini kan. Biar lebih praktis lagi. Oh iya itu visinya. Oh iya. Berarti kalau bisa kita tangkap yang pertama tadi lebih kepada pelopor makanan kekinian, kedua lebih kepada itu makanan yang praktis dan inovatif mungkin ya di situ. Untuk lebih lengkapnya kami tampilkan di konten ini itu kira-kira ya. Berarti kan kalau kita lihat di penjabaran tadi itu jangka panjang mati onigiri cuy ini kan. Iya Pak. Jangka panjang ya. Dan juga kalau dilihat juga di profil bisnisnya itu foto produknya saja sangat memikat itu. Foto produknya sudah benar-benar profesional di foto di tempat yang bagus, angle yang bagus sebagai macamnya itu. Berarti emang benar-benar bisnis ingin dibangun agar lebih besar lagi. Syukur-syukur teman-teman sekalian agar onigiri cuy ini bisa masuk ke supermarket. Nah itu kira-kira kalau sudah masuk ke supermarket tinggal nanti manajemen internal saja sih, bagian mana pengadaan bahan baku lah, kemudian lagi bagaimana karyawannya lah, sebagai macam. Itu nggak perlu promosi lagi kalau sudah masuk situ. Ya tinggal nyetok aja sudah. Paling-paling kan paling-paling yang jadi tantangan tuh pada saat kita tuh awal-awal ingin memasukkan itu ngasih proposal lah, ya kan, kemudian lagi bawa tester lah, sebagai macam. Disidak lah tempat produksi sebagai macamnya. Itu mungkin kira-kira Kak Aisyah sama Kak Gian. Kira-kira sebagai penutupnya. Ada nggak closing statement untuk para penonton ya kan yang menyaksikan channel ini agar mereka tuh bisa menumbuhkan jiwa bisnisnya sejak usia dini. Monggo satu-satu nanti. Kak Aisyah habis itu Kak Gian. Kalau dari saya itu lebih ke pandai-pandailah melihat peluang usaha. Itu sih Pak. Pandai-pandai melihat peluang usaha ya. Jadi mencari celah yang kosong. Misalnya yang ini baru sedikit nih pesaingnya, kita bisa masuk gitu. Oh ya berarti kan di riset dulu ya. Riset dulu. Oke siap. Yang selanjutnya Kak Gian.
Kalau dari saya sih jangan pernah takut mencoba, jangan takut gagal lah istilahnya. Kalau belum dicoba, kenapa takut duluan gitu? Iya. Kan harus dicoba biar tahu hasilnya. Oke, siap. Itu jadi dua closing statement yang sangat sangat memacu kita adik-adik sekalian atau pemirsa sekalian menonton ini. Bahwasanya bisnis itu, ya mungkin sepakat juga Kak Gian sama Kak Aisyah, bisnis itu dilaksanakan, bukan dipikirkan ya. Kalau hanya dipikirkan hanya sebatas konsep sebagai macam yang banyak mimpi kita. Oh, kayaknya enak sukses ya. Tiba-tiba gak jalan-jalan ya. Nah itu hanya bagaikan punuk merindukan bulan. Itu kira-kira. Nah, baik mungkin itu saja teman-teman sekalian. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya kan, nanti akan kami tampilkan CV dari Onigiri Cho ini. Jika berminat teman-teman ingin order bisa langsung japri ke situ. Yang insya Allah kalau lihat dari produknya, ini kan belum ada produknya teman-teman sekalian. Lihat produknya itu sudah mantap, manyus lah pokoknya tuh. Kalau bisa tuh di order terus menerus itu kira-kira. Tapi sebelum ditutup Kak Aisyah sama Kak Gen kita ada jargon ini podcast ini ya kan. BB Podcast, kalau misalnya kami sampai ke BB Podcast, Kak Gen sama Kak Aisyah bisa kayak gini tangannya dikepal, ini tekad bisa jadi seperti berdoa, jadi pengusaha cuan. Nah, ngadap ke kamera nanti ya. Itu kira-kira. Bisa siap Kak Aisyah sama Kak Gian? BB Podcast bisa jadi pengusaha. Oke, terima kasih. Kami Mailhan Batin beserta narsum kami Kak Aisyah dan Kak Gian ya. Kak Gian pamit undur diri. Semoga konten yang kami sajikan pada kali ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.